Diskusi publik ini diinisiasi oleh Konsorium Politeknik Sekepri yang terdiri dari Poli Batam, Politeknik Pariwisata Batam, dan Politeknik Bintan Cakrawala. Dihadiri perwakilan lembaga pendidikan SMK, lembaga kursus pelatihan, Asosiasi Perusahaan Profesi, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, dan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau pada Rabu 20 November 2024 di Haris Hotel. Pengamat Ekonomi Universitas Internasional Batam, Suyono Saputro menyebut lembaga pendidikan harus mampu menyuplai tenaga kerja untuk industri di wilayah masing-masing. Kalian masih berapa tahun ini? Kalian buka berapa tahun ini? Industri apa aja sudah buka di sana? Sektor apa aja sudah buka di sana? Sesuai nggak dengan? Dan sudah pasti sesuai karena perguruan tinggi di dalam kawasan industri. Mereka nggak pernah shortage. Bahkan angkanya naik terus tuh employee-nya. Perusahaan yang beroperasi juga naik terus. Ini sekarang ada data lagi, data paten yang dihasilkan setiap tahun pun ada. Kalau banyak inovasi yang dihasilkan setiap tahun ada. Sehingga ya nggak heran ya kalau kayak sekolah Asus, Apple itu buatnya di sana. Mereka yang menghasilkan. Sementara itu, perwakilan kepala sekolah mengeluhkan sulitnya membangun komunikasi dengan pihak industri di Kepri. Ia menyebut butuh intervensi dari pemerintah agar kerjasama antar lembaga pendidikan dan industri dapat terjalin dengan baik. Jadi usulan kami pada pemerintah ini ya, kami mengharapkan ada intervensi kembali dari pemerintah kepada dunia usaha dan dunia industri. Kalau dahulu itu sudah ada kewajiban bahwa setiap dunia usaha dan dunia industri ini harus melakukan MOU dengan dunia vokasi 4 sampai dengan 5 kewajibannya itu, dan juga memberikan pembinaan. Nah, yang kedua, dunia usaha dan dunia industri yang mempunyai binaan SMK, pemerintah memberikan insentif. Nah, sehingga dulu itu berlomba-lomba perusahaan mencari. Dari riset ekosistem kemitraan yang dilakukan Konsorium Politeknik Sekepri, pertumbuhan ekonomi di Kepri masih didominasi Batam, yakni industri manufaktur dan pariwisata. Ya, perekonomian di Kepri memang masih tadi didominasi oleh Batam, dan Batam masih didominasi oleh industri pengolahan. Jadi memang tentunya kalau kita bicara sektor unggulan yang saat ini itu memang ada di sektor industri, ya, manufaktur sama sektor pariwisata. Tapi ada 5 sektor potensi lagi yang lain gitu ya. Itu seperti sektor perikanan, kelautan gitu ya. Kemudian juga mungkin jasa ya, yang lain. Nah, itu yang memang kita perlu siapkan. Semua secara simultan memang harus kita siapkan. Dalam diskusi ini, Kepala Bapeda Kepri menyampaikan beberapa rencana pembangunan jangka panjang nasional untuk wilayah Kepri. Ia menyebut diskusi publik kali ini merupakan salah satu tahap untuk menyusun strategi guna melancarkan terwujudnya rencana pembangunan tersebut. Konsultasi publik berkaitan dengan FGD, pendidikan vokasi di Provinsi Kepri, dan alhamdulillah sudah terbentuk TKDV ya, tim koordinasi daerah untuk vokasi, dan hari ini kita sedang menyusun berkaitan dengan strategi daerah pendidikan vokasi berkaitan dengan pendidikannya, pelatihannya. Jadi menggabungkan peran pentahelik untuk memajukan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi di Provinsi Kepri. Misni berharap seluruh elemen dapat bekerja sama agar rencana pembangunan yang sudah disusun dapat berjalan sesuai rencana. Flavia Donela Bangun melaporkan dari Batam.